mengaktifkan literasinya. Jadi literasi yang dibaca dari berbagai literatur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun channel Eli Dayati. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang hal-hal yang mendukung kreativitas pembelajaran guru. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, silakan Bapak Ibu untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan info-info terbaru dari saya. Untuk mendukung kreativitas pembelajaran guru di kelas, ada beberapa langkah yang harus dilakukan guru agar kreativitasnya semakin meningkat. Nah, yang harus dilakukan guru itu yang pertama adalah mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Jadi kreativitas itu tidak bisa datang sendiri, tidak bisa itu kita olah sendiri tanpa ada wawasan. Lalu dari mana wawasan ini? Dari mana pengetahuan ini bisa digali oleh seorang guru? Nah, untuk menggali wawasan dan pengetahuan mengajar di kelas, guru harus aktif, harus rajin membaca literatur, mengaktifkan literasinya. Jadi literasi yang dibaca dari berbagai literatur itu, dari berbagai buku, ini harus diaktifkan oleh seorang guru, harus mampu difungsikan oleh guru. Nah, kemudian dari situ, dari mengaktifkan literasi ini tadi, guru ini tadi akan mampu mengolah pengetahuannya. Dengan sendiri proses pengetahuan ini akan muncul. Nah, jadi proses pengembangannya itu tadi, selain membaca, kemudian guru juga harus mampu meningkatkan literasinya itu tadi dengan cara menulis. Menulis yang bagaimana? Apakah menulis di surat kabar, menulis di berbagai media massa. Jadi kegiatan literasinya itu harus mampu dituangkan di dalam apa namanya ya, media-media yang berteknologi lah ya. Kalau kita lihat ya sekarang itu kan banyak media sosial. Nah, guru juga harus aktif mengolah informasi, mengolah pengetahuan. Jadi nggak hanya sekedar sebagai konsumen, tetapi guru harus sebagai pengolah informasi, pengolah literasi. Jadi dengan sendirinya nanti wawasan dan pengetahuan ini akan berproses. Jadi dari situlah terjadinya perputaran wawasan dan pengetahuan. Nah, kemudian guru juga harus mampu meningkatkan kemampuan pendidikannya. Jadi nggak hanya apa yang sudah diperolehnya, harus ditingkatkan kembali ke jenjang-jenjang berikutnya. Karena ini akan mendukung kreativitas. Semakin tinggi kita memperolehnya, pengetahuan ini pun akan semakin berkembang. Wawasan ini juga akan semakin luas. Nah, kemudian yang berikutnya, hal-hal ataupun langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kreativitas belajar di kelas itu, guru harus mampu mengembangkan komunitas kelas. Bagaimana sebenarnya mengembangkan komunitas kelas ini? Di sekolah, kelas adalah komunitas terkecil. Kelas adalah komunitas terkecil. Nah, jadi di dalam kelas tersebut, guru ini harus bisa membina, menjalin tali silaturahmi, bagaimana bisa menumbuhkan keakraban dengan siswa-siswanya, menumbuhkan jalinan silaturahmi antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa. Nah, ini tugas seorang guru, harus terjalin. Nah, jadi kalau sudah muncul keakraban ini, dengan sendirinya itu akan muncul dari dalam diri kita itu tadi
untuk membuat sesuatu yang beda. Karena bagaimana sudah terjalin keakraban. Tapi kalau keakraban itu tidak terjalin, ini suasana kelas ini kaku. Kita dengan siswa saling kaku. Siswa berhadapan dengan gurunya ini akan merasa takut, tegang, monoton, dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa kita kalau bisa kita singkirkanlah hal yang seperti itu. Jadi seorang guru harus bisa membangun keakraban, menjalin silaturahmi antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa. Nah, kalau sudah ini bisa terbangun, ini kan merupakan lingkaran yang saling bersinergi ini. Jadi apapun yang akan kita lakukan akan menimbulkan respon yang positif. Nah, hal yang berikutnya adalah mengembangkan lingkungan fisik. Mengembangkan lingkungan fisik ini artinya begini. Di dalam kegiatan kita mengajar, kita juga harus mampu menjadi bagian dari sekolah tersebut. Dengan sendirinya kita adalah bagian dari sekolah tersebut. Kalau kita baik, maka sekolah kita juga baik. Makanya sebagai guru harus mencerminkan kepribadian yang baik. Harus mencerminkan kepribadian yang baik. Kan guru itu terdiri dari kata guru, yang artinya merupakan akronim dari yang digugu dan yang ditiru. Nah, seperti itulah seharusnya seorang guru. Nah, jadi kalau sudah mampu menciptakan sesuatu yang digugu, sesuatu yang dapat ditiru oleh orang banyak, maka lingkungan sekolah ini pun tadi dengan sendirinya akan bagaimana ya, tercipta rasa kita nyaman untuk mengajar, kemudian akan muncul rasa tentram, akan muncul rasa betah itu di sekolah. Tapi bayangkan kalau lingkungan fisik kita itu tidak mendukung, kita sendiri yang itu yang membangun, kita bertemu di kelas dengan siswa ini dengan rasa yang kesal, permasalahan rumah tangga itu kita bawa di kelas, menghadapi siswa itu otomatis itu terbawa pengaruh di rumah tangga atau di lingkungan luarnya. Nah, hal yang seperti itu dihilangkan. Kalau seperti itulah seorang guru, ini bagaimana akan muncul kreativitas, suasana belajar pun bagaimana akan tercipta. Nah, itu disingkirkan. Tapi sebaliknya seorang guru itu harus mampu, lingkungan fisik itu harus benar-benar diciptakan. Kita sendiri sebagai guru harus menciptakan sehingga siswa ini tadi mampu merasa nyaman saat kita berada di kelas, saat ada kehadiran kita, mereka merasa nyaman, mereka merasa membutuhkan. Seperti itulah guru. Jika kehadirannya tidak bisa dilihat oleh siswa pada hari itu, mereka selalu mempertanyakan. Nah, mereka selalu ingin tahu di mana guru tersebut. Kemudian kalau sudah masuk jam pelajaran, sudah ini akan masuk jam pelajaran mereka ini, mereka terkadang siswa itu datang menjemput kita ke kantor ataupun ya mempertanyakan kita itu di kantor, mana ibu masuk di kelas kami, bapak masuk di kelas kami. Seperti itulah seharusnya seorang guru itu selalu dinantikan oleh siswa-siswanya. Nah, kemudian hal-hal yang berikut yang dapat dilakukan oleh guru adalah menciptakan ataupun mengembangkan sikap keterbukaan. Sikap keterbukaan ini maksudnya begini, guru itu harus bisa menerima saran, kritik dari orang lain. Terkadang masukan-masukan dari orang lain ini bisa membawa ataupun atau menghasilkan ide-ide. Jadi ide itu bukan hanya dari kita. Jika kita mampu berkomunikasi dengan orang lain, mampu menerima saran, kritik, ini tentu akan memunculkan kreativitas yang baru. Jadi kita jangan malu menerima saran-saran, kritik-kritik itu dari orang lain. Jadi kreativitas itu terkadang kita bisa selain menerima masukan dari orang lain, kita bisa menggalinya dari siswa. Jadi seperti di awal tadi yang saya katakan bahwa wawasan itu tadi itu tidak bisa datang dengan sendirinya.
begitu juga dengan kreativitas ini, dengan adanya sikap keterbukaan kita, ini akan memberi masukan-masukan ataupun angin segar bagi kreativitas kita mengajar. Nah, hal yang berikutnya tentu yang dapat dilakukan oleh guru adalah mengoptimalkan pemanfaatan IT. Ingat, kita sudah di tahun berapa? Kita bukan lagi di zaman Umar Bakri, tetapi kita sudah di zaman milenial, dia di zaman yang serba teknologi tinggi. Jadi seorang guru itu tidak hanya bisa mampu mengajar di kelas, tapi guru juga harus mampu memanfaatkan IT. Sekarang saja untuk pengisian raport itu sudah menggunakan IT, itu harus dikuasai oleh guru. Untuk pengolahan nilai, kemudian di masa pandemi ini saja pembelajaran kita menggunakan daring. Nah, guru juga harus meningkatkan kompetensi IT-nya. Itu di dalam pembelajaran. Belum lagi kalau Bapak Ibu harus dituntut, harus mampu mengembangkan media pembelajaran melalui alat-alat IT, menggunakan alat-alat teknologi. Nah, ini harus mampu dikuasai oleh seorang guru. Tingkatkanlah kompetensi itu. Kemudian yang berikutnya harus mampu mengembangkan alat evaluasi. Nah, alat evaluasi ini kan biasanya sudah tersusun ini kalau di sekolah. Itu biasanya yang disusun di sekolah itu biasanya alat evaluasi untuk mid semester, untuk ulangan harian. Tetapi guru harus mampu mengolah alat evaluasi ini agar mendapatkan reaksi dari siswa, agar pembelajaran ini aktif. Dari situlah muncul kreativitas untuk merangsang motivasi belajar siswa. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Seperti contoh begini, alat evaluasi itu. Misalkan kita di kelas ini, di kelas 1A misalkan. Kita panggil Ani, coba dulu ya. Ini kita beri si Ani ini, siswa ini daftar nilai. Daftar nilai ini ada nama siswa itu mulai dari A sampai Z. Nah, jadi kita minta si Ani, coba dulu kamu tulis di sini. Nanti siapa temanmu yang jawabannya benar, maka beri nilai 8. Kamu yang tulis nilainya itu di situ ya, nilainya 8. Nah, teman-temannya semua kan ini bisa menyaksikan. Mereka bisa lihat sendiri yang tugas yang kita berikan kepada si Ani. Lalu si Ani sudah kita beri tugas untuk menuliskan nilai tersebut. Nah, lalu kita minta kepada siswa yang lain, ya Budi, coba dulu jawab pertanyaan Ibu, bagaimana pengertian pidato. Nah, lalu kalau memang benar jawaban si Budi, maka si Budi mendapatkan nilai 8. Coba dulu Ani, tadi sudah jawaban Budi itu tadi sudah benar, coba tulis nilai 8. Nilai 8. Lalu kita sampaikan kepada siswa. Seperti itulah, jika mampu mereka menjawab pertanyaan, ada nilai tambah bagi mereka. Jadi dengan sendirinya kita tadi kan sudah menciptakan itu tadi kepercayaan, kita sudah tumbuhkan kepercayaan kepada siswa. Mereka sendiri pun pasti akan mengaktifkan kegiatan pembelajarannya. Nah, itu yang harus dikembangkan oleh seorang guru. Jadi masih banyak lagi alat-alat evaluasi ini yang bisa mendongkrak pembelajaran siswa. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan oleh guru adalah memperhatikan perbedaan individual siswa. Ingat, siswa di dalam satu kelas itu apakah 20 orang, 40 orang, ingat mereka adalah individu yang berbeda. Tidak sama dengan kita. Berbeda umur, berbeda pengetahuan, berbeda agama, berbeda ekonomi, dan berbeda yang lain. Semuanya berbeda. Itu yang harus diperhatikan dan yang harus diingat oleh guru. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang harus dimunculkan oleh guru. Harus bisa guru menciptakan perbedaan ini tadi menjadi suatu yang ide-ide yang baru. Harus bisa menciptakan ini sebagai kekayaan. Kekayaan ide. Jangan melihat itu perbedaan menjadi yang berbeda, tapi menciptakan perbedaan ini tadi menjadi kekayaan untuk menciptakan kreativitas yang tinggi. Siswa ini pengetahuannya tidak sama dengan guru. Mereka menganggap guru ini adalah yang bawah atau yang begini, yang seperti ini, seperti itu. Nah, jadi mereka mengharapkan itu sesuatu yang lebih dari guru. Itu harus menjadi perhatian oleh guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pada kolom komentar. Jika Bapak Ibu menyukai video ini, silakan like, share, komen, dan aktifkan loncengnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.